Dari ujung Sumatera hingga Papua, tim On The Spot menjelajahi berbagai tempat yang kaya akan nilai sejarah. Dalam perjalanan, kami kerap menemukan lebih dari sekedar sejarah, melainkan juga fakta-fakta baru dan misteri yang tak terungkap. Salah satu yang masih membangkitkan rasa penasaran kami adalah sebuah benteng peninggalan kolonial Belanda di Ngawi, Jawa Timur. Benteng Van den Bosch, atau sebagian lebih mengenalnya sebagai Benteng Pendem. Dari beberapa literatur sejarah, kami menemukan banyak kekejaman yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda di balik dinding benteng ini. Rasa keingintahuan kami kian memuncak akan detail-detail kejadian di masa lalu yang belum kami dapatkan saat kami ke sana. Bersama Om Hao, dari kisah Tanah Jawa yang memiliki kemampuan indigo retrokognisi, membuatnya bisa merasakan residual energi yang terekam dari masa lalu. Kemampuannya ini memungkinkan Om Hao bisa melihat secara detail kejadian yang pernah terjadi di suatu tempat. Hal pertama yang menarik perhatian kami adalah sebutan Benteng Pendem. Konon pada saat itu benteng seolah terlihat tertanam di sebuah bukit dan dikelilingi oleh parit berisi buaya-buaya ganas. Ada juga cerita mengatakan parit pelindung benteng tidak hanya berisi buaya nyata, namun juga siluman buaya yang kabarnya masih berkeliaran di sekitar benteng hingga hari ini. Saat ini benteng ini dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Benteng Pendem ya. Sebenarnya namanya Benteng Van den Bosch, kemudian dikenal dengan Benteng Pendem. Memang saat itu di kala pemerintahan Hindia Belanda itu seperti apa sih kondisi di sana? Ya, sebenarnya pemberi namaan Van den Bosch itu mengacu kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes Joseph van den Bosch. Dan nama lain sebenarnya Benteng Pendem. Pendem itu bukan berarti bentengnya ini ditanam ataupun dipendam gitu, tetapi orang lokal menafsirkan bahwasanya bentengnya ini memang dikelilingi oleh bukit buatan yang dulu diambil dari penggalian jagan atau kolam lingkar yang mengelilingi kompleks benteng ini. Sehingga kalau dilihat dari jauh, baik itu dari darat ataupun dari jalur sungai, itu terlihat bentengnya itu seperti terpendam. Dan biasanya di benteng di kolam itu akan dibikin lebih dalam, kemudian dilepaskan buaya-buaya air tawar, gunanya juga untuk pertahanan. Kemudian ada satu catatan Om yang saya garis bawahi ketika saya berkunjung ke Benteng Pendem di Ngawi ini. Ada penjaga yang mengatakan kalau di sini selain buaya beneran, buaya asli ya, buaya hewan, saat itu juga dilepaskan sosok buaya untuk menjaga benteng. Seperti apa sih kondisinya? Waktu itu pemerintah kolonial Belanda yang membangun benteng ini juga berkonsultasi dengan ahli spiritual setempat gitu. Bagaimana agar benteng-benteng ini dan agar buaya-buaya ini bisa manut gitu, dalam artian nurut gitu di benteng ini, sehingga pasti dikasih mustika buaya gitu. Dan mustika buaya ini dimiliki biasanya oleh buaya-buaya siluman gitu, buaya-buaya yang tak kasat mata, yang bentuknya berbeda. Sosoknya ini masih ada, itu wujudnya buaya tapi kakinya 6, jadi berbeda Mas. Hal lainnya dari benteng ini adalah makam seorang ulama bernama Kiai Haji Muhammad Nur Salim di dekat bangunan bekas kantor utama benteng. Konon beliau adalah pengikut Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa di daerah Ngawi. Dari kisah tutur masyarakat setempat, kami juga mendapat informasi bahwa beliau adalah seorang kiai sakti yang tidak mempan akan serangan berbagai jenis senjata. Bagaimana kisah beliau sampai bisa dimakamkan di benteng ini? Sebenarnya ada sejarah apa mengapa ada seorang ulama, kiai gitu ya, bisa dimakamkan di sebuah benteng Belanda dan di dekat bangunan utama pula. Ini adalah salah satu pengikut dari Pangeran Diponegoro. Jadi pasca Perang Jawa 1825-1830. Dan benteng ini kan didirikannya antara kurun 1839 hingga 1845. Dan waktu itu memang ada perlawanan dari Kiai Haji Muhammad Nur Salim dan ini ya santri
pengikut beliau itu terhadap kekejaman penjajahan kolonial Hindia Belanda, penjajahan Belanda. Jadi di pondok pesantren ini selain mengajarkan tentang agama, juga diajarkan tentang ilmu kanuragan. Dan kenapa kok beliau bisa dimakamkan di sini? Jadi waktu itu beliau ditangkap itu oleh pihak kolonial, ditangkap dibawa ke benteng ini. Jadi waktu di masa-masa pembangunannya sebenarnya belum semuanya selesai terbangun. Kantor-kantor yang dimaksud itu belum selesai semuanya terbangun. Dan memang Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini dikenal memiliki dikdoyo gitu. Jadi selain waskita juga dikdoyo. Beliau ditembak kemudian dibacok, dipukuli, itu pasrah, itu nggak kena apa-apa, jadi tetap tahan. Kemudian ada salah seorang orang pribumi waktu itu karena tergoda tergiur dengan iming-iming uang atau imbalan dari pemerintah kolonial, membocorkan Mas. Kiai ini bisa dikalahkan dengan syarat diikat dan harus dikubur di dalam tanah. Jadi memang sengaja dikaburkan, Mas. Dan baru diketemukan itu setelah benteng ini sudah ditinggalkan cukup lama. Kisah kelam di setiap sudut benteng membuat energi akan peristiwa di masa lalu menyisakan sejarah. Salah satu bangunan benteng yang dianggap paling sering dilaporkan terjadi peristiwa tak lazim adalah bangunan penjara. Penjaga benteng mengatakan itu banyak pengunjung yang kemudian merasakan atau mendengar ada suara teriakan orang minta tolong atau suara menangis di sini. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu di penjara-penjara ini? Penjara-penjara ini memang dimaksudkan untuk tahanan yang waktu itu membangkang, Mas. Dan beberapa tahanan waktu itu semuanya harus mengalami interogasi dulu. Jadi harus ditanya-tanya, digali informasinya seperti apa. Mereka kalau tidak mau ngaku, sewaktu di awal interogasi tidak mau mengaku, mereka akan dibiarkan kelaparan sampai nanti mau bilang gitu, mau berbicara. Dan banyak yang mengalami dehidrasi, bahkan malnutrisi, malgizi, dan meninggal. Jadi meninggalnya itu bertahap gitu. Bahkan ada yang saya lihat juga mereka ada yang disayat dengan pisau kayak pedang itu, bayonet gitu. Dan mereka saat duduk empet-empetan itu kan pasti pengap, berebut udara, bahkan ada tahanan lain yang sudah wafat, sudah meninggal, minta tolong dan macam-macam. Ada yang satu kemudian dimasukkan ke sumur. Ada yang satu ini dikasih makan buaya, dibuang langsung, dilempar ke jagang tadi. Sehingga memang residual energinya sangat penuh. Jadi suara tangisan, suara minta tolong, teriakan, bahkan kalau kita masuk itu kita mencium ya seperti bau-bau tidak sedap, baik itu bau keringat ataupun bau darah, itu sebenarnya gabungan dari residual energi yang pernah terjadi. Jadi tidak ada kaitannya dengan makhluk astral malahan. Dan yang paling seram sebenarnya di Jongkok, karena bahkan mereka ada yang sampai 3 hari, 4 hari setelah wafat itu tetap didiamkan di situ, sehingga itu juga menimbulkan bakteri-bakteri yang menular ke penjara di sekitarnya gitu. Sisi tergelap benteng Van den Bosch masih akan kami coba telusuri bersama Om Hao dari kisah Tanah Jawa. Masih ada sudut benteng yang menyimpan misteri tak terungkap. Fakta tak terungkap lain apakah yang akan dilihat Om Hao melalui kemampuan retrokognisinya? Tetap di On The Spot.